Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa bersama kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, kita akan melanjutkan materi kita. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Beliau membawa misi untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi dan membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi, semua makhluk yang ada di alam ini merasakan keberkahan dan kebaikan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 21 yang artinya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maksud ayat tersebut adalah Rasulullah dengan risalahnya yang sempurna merupakan rahmat yang diberikan Allah untuk seluruh alam. Nah, rahmat yang ditebarkannya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, bangsa Arab, atau umat Islam, tetapi dirasakan pula oleh penganut agama lain, bahkan benda mati pun merasakannya. Rasulullah bersabda, "Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk semesta alam." Nah, risalah dan ajaran yang di bawahnya bukan hasil perenungan akal sendiri atau hasil belajar kepada seseorang. Tapi risalah Islam adalah Al-Islam. Al-Islam itu yaitu petunjuk dan dinul haq. Dinul haq itu sistem kebenaran yang datang dari Allah. Kalau al-haq sistem yang sempurna ini harus disebarkan kepada seluruh manusia agar mereka dapat merasakan rahmatnya dan mendapatkan pencerahan darinya. Nah, Nabi memberikan contoh cara berbicara, bertindak, dan berpikir. Selain itu, Nabi juga memberikan contoh cara bergaul yang baik, cara berdagang yang benar, dan seharusnya juga bermasyarakat yang benar. Beberapa akhlak Rasul yang sangat menonjol. Yang pertama adalah kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad. Bagaimana kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad? Kesabaran dan ketabahan Nabi terlihat dalam setiap kehidupan yang dihadapinya. Misalnya, dalam menghadapi tekanan, siksaan, gangguan, dan pemboikotan, pelecehan, atau jawaban yang menyakitkan, dan penghinaan dari musuh-musuhnya. Nabi tetap sabar, tetap tabah ketika diuji dengan kematian anak-anaknya, kerabat, dan sahabat-sahabatnya. Nabi itu tidak pernah mengeluh sedikit pun di saat seperti itu. Begitu juga ketika diuji dengan sakit, lapar, dan miskin. Beliau selalu berada di puncak kesabaran yang tidak pernah terjangkau oleh siapapun. Dan berkat kesabaran dan ketabahannya, beliau memperoleh kemenangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu cerita kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kerendahan hati dan kesahajaan Nabi Muhammad. Bagaimana? Nabi Muhammad adalah orang yang terdekat. Maksudnya orang yang dekat, orang yang mudah bersahaja. Beliau mengunjungi orang-orang yang terdekat dan jauh, sahabat-sahabat, musuh-musuh, serta anggota keluarganya. Dalam kesahajaannya itu, beliau sangat rendah hati, santun, memulai salam kepada orang lain. Jadi setiap bertemu, beliaulah yang memulai salam kepada orang lain.
dan menghadapkan seluruh badannya kepada orang yang berbicara dengannya. Ketika dia berbicara, dia selalu menghadapkan badannya kepada orang yang di hadapannya, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi maupun yang kecil maupun yang tua ataupun yang muda, dan beliau selalu melayani kebutuhannya sendiri tanpa merepotkan orang lain. Apapun jadi kebutuhan dianya, beliau tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kemurahan hati dan Nabi Muhammad. Kemurahan hati Nabi Muhammad. Apa itu? Seperti apa? Nah, Nabi Muhammad memiliki kemurahan hati yang sempurna. Beliau marah demi kebenaran dan kepada hal-hal yang halal atau haram jika dilanggar. Terus, jika sedang marah, tidak ada yang dapat menghalanginya sehingga beliau menghancurkan kebatilan sampai ke akar-akarnya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling toleran kepada orang-orang yang tidak mengerti etika berbicara, tidak sopan terhadap beliau, yang mungkin masih bisa diperbaiki. Jadi beliau orangnya bertoleransi. Lalu yang keempat, kedermawaan Nabi Muhammad. Kedermawaan Nabi Muhammad tidak akan tertandingi oleh siapapun. Allah yang telah menetapkan 1/5 harta rampasan untuk beliau, dan jatah beliau adalah 1/5 dari yang 1/5 itu. Kaum muslimin yang telah mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Sekiranya Nabi mau mengumpulkan harta, tentu beliau sudah menjadi orang yang terkaya. Nah, begitulah sifat kedermawaan Nabi Muhammad yang tercatat dalam sejarah. Itu contoh akhlak Rasul yang menonjol. Ada 4. Yang pertama tadi adalah kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah kerendahan hati dan kesahajaan, dan ketiga adalah kemurahan hati Nabi Muhammad, dan keempat adalah kedermawaan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan menyambung pertemuan kita minggu depan yang akan datang. Ibu minta kepada kalian semua untuk merangkum materi kita selanjutnya. Jadi nanti ketika ibu masuk, ibu hanya dapat menjelaskan apa yang telah kalian rangkum. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.